bisa ngedesain, punya inspirasi di desain dalam bentuk mockup, dia open PO, ternyata pasarnya cukup lumayan bagus. Mungkin modal utamanya bisa yang gue lakuin waktu itu tuh beli. Oke sob, kita lanjut di part 3 nya nih. Kembali lagi ya di channelnya Khalif Beta Factor nih. Di video kali ini gua mau bahas lagi ya seputar modal usaha. Bang Billy bisa sampai sewa satu toko gini bang, satu toko begini mantap banget ya. Perjalanan Bang Billy the best banget lah. Buat kalian yang mau nyablon, saya rekomendasiin banget ya di sini ya. Ini alamatnya daerah mana sih bang? Gua lupa nanya. Ini masuknya ke Jalan Arbe Raya ya, depan Arbe. SMP 13 Kota Bekasi, depan persis SMP. depan ya, depan SMP 13. Berarti daerah Bekasi Barat, Barat, Harapan Baru, Perumahan Harapan Baru. Perumahan Harapan Baru. So, buat kalian orang Bekasi mungkin ada yang dekat, kalian boleh mampir langsung ya. Atau kalian mau order di luar kota, ya rumah kalian jauh gitu ya, kalian bisa hubungin langsung Bang Billy-nya. Siap. Nanti gua taruh nomornya Bang Billy di deskripsi atau di video ini. So, oke. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Nanti 2000 subscriber gua adain giveaway ya enggak. 2 baju ratu, 10 ekor ikan cupang aduan, dan baju dari Bang Billy. Oke, kita lanjut. Oke. Gua mau nanya nih bang, Apa tuh, modal Bang? awal lu bang buka sampai sejauh ini sampai besar ini tuh berapa sih bang? Modalnya ini bang, sampai bisa Modal. punya peralatan lengkap begini ya? Modal sih sebenarnya secara aset kita ada perhitungan akuntansinya juga ya. Oh, gitu. Karena gue kuliahnya ekonomi, Heeh. diajar sama dosen gue tuh semua harus tercatat rapi. Oh gitu. Mulai dari aset bla bla bla. Sebenarnya dari hitung aset sih lumayan ya, karena gue belinya pelan-pelan, perlahan dari sedikit. Modal sih yang paling utama banget bagi kalian yang pengen mulai ya, mulai usaha atau mulai mencoba, biar tahu lah rasanya gimana sih usaha sablon. Modal utama itu tuh sebenarnya kalau buat buka usaha ini yang penting bisa desain dulu. Oh Modal desain, utama. kuncinya desain dulu ya? Ya, karena modal utama kita tuh harus bisa desain dulu, bisa ngejalanin PO dulu. Kita PO lihat pre-order pasar, gitu ya ya? pre-order. Kita lihat pasar dulu deh. Jangan kita utang-utangnya duit. Iya. Kalau dibilang modal duit, dibeli alat gak punya pasarnya, Iya, kita belum nge-review pasar, kalah kita sama pasar. Punya alat, punya alat lengkap, punya karyawan banyak, gak ada orderan, pusing. Kita ngenalin dulu ke pasar produk kita. Yang penting dari desain dulu. Biasanya tuh orang bisa ngedesain, punya inspirasi di desain dalam bentuk mockup, dia open PO, ternyata pasarnya cukup lumayan bagus. Mungkin modal utamanya bisa yang gua lakuin waktu itu tuh beli screen sablon. Oh screen Screen sablon. Jadi screen sablon itu tuh dalam satu screen itu tuh hanya bisa satu warna. Oh gitu. Satu screen satu warna. Itu untuk sablon manual ya. Cuman kalau sekarang kan teknologi udah maju ya, Iya. ada namanya printer DTF, digital transfer film. Jadi tinta tekstil itu tuh ditransfer dulu ke dalam pad. Nanti padnya ditambahin powder pelengket buat ke baju, bisa tuh di oven atau di drying, dikeringin, di press. Nah posisi ini tuh tintanya itu tuh bukan nempel ke padnya, Oh gitu. tapi cuma sebagai film. Oh filmnya. Filmnya aja. Abis di press itu tuh plastiknya tuh lepas. Oh. Jadi nggak nempel. Mungkin kalau dulu tuh ada juga digital printing namanya polyflag printable. Kalau polyflag printable itu kan polyflagnya itu tuh kertas polyflagnya itu tuh di print. Oh gitu. Jadi bahannya kaku. Orang nganggepnya tuh sablon digital tuh sablon jelek. Karena kaku kayak koran. Oh iya. Karena benar-benar kertas yang ditempel, kertas di print terus ditempel. Ada juga kayak transfer paper, sablon transfer paper, kertas transfer paper di print pakai printer biasa tapi tinta tekstil, kuat dia, tapi nggak nyaman dipakainya, berasa nempel kardus di kaos. Makanya orang kemarin sebelum ada inovasi printer DTF tuh mereka nganggep printer sablon digital itu tuh jelek, Gitu. lemah gitu kan. Masih bagus printer sablon manual. Balik lagi ke modal. Kalau modal pertama bisa desain. Kalau emang ada cukup uang,
ada dua pilihan, pilih dulu nih. Kecuali punya uang yang cukup banyak ya, bisa langsung dua-duanya. Mau masuk ke sablon digital yang pakai full mesin atau sablon manual yang dikerik gitu ya. ya yang pakai screen Yang digesut gitu, emang dari dulu gitu ya sablonnya. Nah itu masih tradisional, tapi secara hasil, secara kekuatan itu tuh emang lebih bagus manual. Manual gitu. Lebih ya yang dikerik. Kalau secara efisien waktu, terus kan kebanyakan orang order kaos itu tuh buat sekali acara ya. Iya betul. Jadi kayak yaudah deh sekali pakai, nah itu tuh bisa mengarah ke digital. Nah ini biasanya nih yang produksinya ini nih buat kayak acara kantor, banyak warna tapi cuma sekali pakai. Ya udah deh pakai kualitas digital tapi hasilnya bagus, tetap bagus tapi sekali pakai. Jadi nggak terlalu kuat. Kalau ngomongin kuat, banyak warna pun bisa tinta sablon manual, tapi resikonya harus punya banyak screen. Jadi harus punya modal screen yang banyak, rakel, tinta plastisol bisa. Tinta sablon manual tuh ada banyak jenis lah, ada plastisol, rubber dan lain-lain. Jadi kalau udah milih nih mau sablon digital atau manual, nanti baru nih bisa kita pecah lagi modalnya. Oh gitu. Bisa misalnya kita ke digital, kita ngomongin digital dulu nih. Kalau di sablon digital yang paling utama banget yang kita harus punya itu tuh mesin printernya, printer DTF. Printer DTF itu tuh ada banyak jenis ya, ada dari beberapa merek juga. Yang gue pakai di toko ini tuh gue pakai Alpharicat Gen 2 yang terbaru nih, tapi ada Gen 3. Oh gitu. Yang masih gue pakai ini masih Gen 2, Alpharicat Gen 2. Itu tuh hasil kualitasnya bagus, presisi, putihnya nggak ngintip. Rekomen banget deh buat kalian yang pengen mau buka usaha yang modalnya nggak terlalu gede banget. Dan ya sebenarnya lumayan juga sih. Printer Alpharicat itu tuh yang Gen 3 sekarang tuh di angka 28 juta. 28 juta? Ya baru printernya doang. Baru printernya doang. Jadi nanti dari printer itu kita harus modal lagi yang namanya pad yang tadi filmnya itu. Padnya itu tuh kurang lebih satu roll 100 meter itu tuh sekitar 500 sampai 1 jutaan. Tergantung kualitas, kita mau pakai kualitas yang mana. Ada harga, ada kualitas dong. Iya betul. Terus kedua ada tinta DTF-nya. Tinta DTF ya balik lagi, ada kualitas, ada harga, ada kualitas, mulai dari 60.000 sampai 150 ribuan. 50.000 paling mahal gitu ya. Dalam satu printer itu tuh ada 5 slot warna. Putih, CMYK terus putih. CMYK tuh apa sih bahasa Inggris? Pokoknya biru, merah. Oh gitu ya. Ya gitu warna ya warna biru, merah, kuning sama hitam dari campuran warna ini nih. Nanti tambah putih buat layar base supaya enggak apa sih namanya migrasi warnanya, ditimpa putih. Tuh terus alat berikutnya buat print sablon digital tuh ada mesin pengeringnya, dryingnya. Oh mesin Pengeringnya, jadi habis di print itu kan tinta masih basah ya, itu tuh nanti dikeringin. Oh ya sebelum dikeringin nanti dikasih powdernya dulu. Powdernya sih nggak begitu mahal ya, nanti dikasih powder dulu, diayak-ayak aja, yang penting kena powder. Nanti powdernya itu tuh kita keringin sama tinta-tinta itu kan nempel, nanti powdernya di tinta dikeringin. Kalau emang kuat modal beli mesin dryingnya tuh yang saat 3 aja tuh sekitar 15 jutaan. 15 juta itu buat ngeringin doang tuh. Kebayang nggak tuh? Buat ngeringin doang aja dilampuin itu tuh sekitar 15 jutaan. Tapi gua pakainya buat memperkecil apa sih? Buat mempermudah ruangan, nggak terlalu banyak makan tempat. Gue pakai oven yang biasa buat masak. Gue pakai oven masak ya, oven Oxon yang gue pakai. Baju dimasukin ke dalam gitu? Bukan bajunya, padnya itu. Jadi padnya abis di print kan, yang gue pakai kan kalau Alpharicat itu kan ukuran A3 ya, bukan yang gede banget nih. Karena kan modal gue nggak sampai belum sampai yang gede banget kan. Jadi gue pakai yang minimalis dulu. Pakai Alpharicat Gen 2 itu tuh ukuran maksimalnya A3. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Kalau A3 itu 33 cm, kalau yang mesin besar kayak Rhinotec atau Audrey itu tuh 55 cm, cuma beda 20 cm-an. Di situ gue mikir, ya beda 20 cm harganya. Kalau Alpharicat Gen 3 aja 28 juta, yang mesin ini tuh sampai 100 jutaan. 90 sampai 130 jutaan.
harganya spare jauh banget kan. Gue lumayan mikir daripada gue beli mesin gede nanti maintenance juga lebih mahal, mendingan beli mesin kecil tapi ada banyak gitu kan. Hasilnya juga hasilnya sama, cuman area sablon aja nanti yang beda. Kalau betul. Alpha Ricat itu maksimal A3, kalau yang gede itu bisa sampai 55 cm gitu. Nah balik lagi nih, habis di oven, kalau gue pakainya A3 jadi bisa digunting-gunting dulu. Di oven, habis di oven udah kering, baru nanti kita press pakai mesin press. Nah kalau harga oven ini nih, kalau barunya sih nggak terlalu mahal ya. Barunya oven tuh kalau nggak salah 1,3 sampai 1,5an, 1,3 sampai 1,5 juta itu oven. Habis di oven nanti kita di press pakai mesin press kaos. Mesin press kaos tuh tergantung merek ya. Ada yang paling murah tuh kalau nggak salah yang 900 watt itu 800.000. 800.000 itu yang paling murah. Itu yang paling murah, tapi untuk panas mesin pressnya itu tuh nggak sekuat yang di atas harga itu, karena ada harga ada kualitas balik lagi. Tapi kalau untuk sablon digital nggak direkomendasi untuk yang pakai low watt, yang wattnya rendah, karena nanti nempel kaosnya itu tuh kurang bagus, hasilnya kurang maksimal. Mendingan pakai yang minimal banget tuh di atas 1200 watt. Nah, makanya modal tempat juga listriknya harus tinggi bang. Gitu. Nggak bisa yang 1200. 1200 kita colok ke mesin turun. Jepret langsung turun. Modal listriknya juga minimal tuh paling minimal banget 2200 dan 2000-an. Karena kan kita juga ada operasional kayak komputer dan lain-lain, itu kan perlu listrik, makan listrik juga kan. Jangan sampai kita nyolok mesin dalam menjetret merusak mesin. Kalau mesin printer sih nggak terlalu tinggi ya, sekitar 50 wattan. Oven sama mesin press ini nih yang tinggi, itu sekitar 900 sampai 1000 wattan. Lumayan tinggi, makanya kita sahabat PLN banget. Kita sahabat PLN banget kalau sablon digital tuh. Nah kalau sablon manual, ini tuh tergantung tinta yang kita pakai. Yang pertama banget yang kita beli tuh screen. Nah kalau tadi kan gue mulainya dari awal kecil banget kan, dari beli screen 1 kayak paket sablon pemula lah, cuma screen 1, tintanya tinta rubber, dapat rakel 1 sama Bremol, dapat Bremol yang kecil. Itu pakai sablon manual kalau nggak salah saat itu gue masih 200.000-an sih. 200.000-an sablon manual. Ya, sablon itu udah tinggal garuk dong. Ya itu buat pembelajaran oke lah, buat yang mau nyoba-nyoba ya. Modal 200.000, modal 200.000-an saat itu. Tapi kalau sekarang sih nggak jauh beda lah, paling 200 sampai 300.000-an. Kalau emang nggak terlalu jauh ya, seharusnya sih nggak terlalu jauh, karena belum banyak perubahan juga. Nah di situ tuh kita bisa belajar dulu tuh dari satuan. Terus misalnya udah terbiasa, boleh beli meja yang satu screen doang, meja satuan. Atau kalau bisa emang ada modalnya, langsung beli meja Thailand yang agak gedean. Meja Thailand tuh enak. Atau langsung meja laprak tuh yang langsung gelar banyak. Terus balik lagi ke modal ya, modal uangnya. Modal uangnya kalau misalkan banyak, boleh langsung beli yang soalnya perbandingan harga yang meja 1 sama meja Thailand yang 3 itu tuh nggak terlalu jauh beda. Begitu. Balik lagi ke kitanya nih, tempatnya gede nggak nih? Kalau tempatnya gede bisa langsung masuk 3, kita beli yang 3 aja sekalian, saran gue ya. Jadi nyesuaiin tempat lah gitu ya. Kalau misalkan tempat kita agak gedean, mendingan beli yang 3 karena harganya nggak terlalu jauh sama yang meja satuan. Tapi kalau misalkan kita modal kuat tempat gede, ya syukur-syukur langsung beli buat awalan tuh yang meja 12. Langsung solusin. Nah gue pakai yang di sini, gue pakai meja 6. Kenapa gue pakai meja 6? Karena gue udah main ke 2 sablon digital sama manual. Jadi kalau misalkan untuk sablon satuan kita masuknya ke digital, sablon lusinan ratusan kita masuknya ke manual. Gitu. Kalau sablon manual lanjut, ada lagi kalau tinta itu tergantung kita pemakaian apa. Mau plastisol apa rubber. Kalau plastisol tuh kita harus ada pengering. Hotgun lumayan sih. Hotgun itu tuh sekitar 800 sampai 2 jutaan tergantung merek. Hotgun buat pengering. Jadi tinta sablon manual itu kan modelnya kayak pasta ya, kayak odol. Jadi dia tuh harus dipanasin dulu baru kering. Itu kalau yang plastisol. Berarti bukan dijemur. Dijemur nggak kuat. Nggak kuat kalau dijemur. Kalau dijemur itu tuh nanti pas lagi pengafdrukan.
Ini kita bahas alatnya dulu ya, belum gitu. prosesnya. Kita baru bahas alatnya tuh. Harus ada pengering karena tinta sablon plastisol itu tuh, kalau plastisol ya itu harus dikeringin pakai hot gun gitu. Tapi kalau nanti mau pakai tinta rubber pun di hot gun bisa kering, tanpa di hot gun bisa kering tapi kurang maksimal kalau rubber. Kalau plastisol harus pakai hot gun. Tapi kok rubber juga harus di hot gun sih? Rubber. Iya, karena harus kering, tintanya tuh emang modelan pasta. Jadi kok rubber plastisol tuh harus tetap di hot gun. Nanti bedanya pas di press doang. Biasanya kalau rubber tuh tanpa di press. Kebanyakan orang kalau misalkan plastisol harus di press supaya teksturnya tuh rata halus. Ya, bagus lah gitu. Jadi hot gun ini penting nih, harus ya hot gun, screen. Nah, nanti alat buat ngegosok di screen itu namanya rakel, beli rakel juga, screen. Nah, rakel nih tergantung ukuran. Ada juga yang pakai kayu, ada yang pakai aluminium. Kalau ukuran semakin lebar semakin mahal tuh rata-rata di harga 30 sampai 100 ribuan lah rakel. Satu rakel harus satu screen satu warna. Rakel ini nih bisa dipakai gak semua screen, tapi nanti ribet kita dibersih-bersihin. Gitu. Ya kondisional aja sih sebenarnya, nggak harus satu screen satu rakel. Kalau emang kita bisa pakai rakelnya dibersihin, nggak terlalu jauh warnanya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau langsung beli satu screen satu rakel nggak apa-apa sih, kalau modalnya kuat nggak salah juga. Tapi ada alternatif, kalau misalkan punya screen yang minimal screen 10, rakelnya minimal 3 gitu. Ada perbandingan 1:3 lah antara rakel sama screen. Habis hot gun, oh ya ini ada alternatif kalau sekarang nih, ada yang namanya mesin kuring. Jadi kalau misalkan Mesin kuring? curing, mesin kuring itu dia pakai lampu ngeringinnya pakai lampu kayak mesin drying di DTF. Dia buat pengering. Kalau wattnya tuh kalau nggak salah ada yang 1000 watt, ada yang sekitar 2000. Pokoknya ada yang 2 lampu, ada yang 4 lampu. 4 lampu ini lebih cepat panasnya. Itu modelnya kayak lampu, dipanasin aja dia lebih cepat. Areanya tuh kan lebih lebar dia. Kalau hot gun kan cuma sebulut kecil gitu doang kan areanya. Jadi agak lama, makan waktu juga, makan listrik juga. Kalau mesin karing tuh tinggal jalan. Nah, gue yang gue pakai ini mesin karing. Minusnya kalau pakai mesin karing, ketika kita ada permintaan yang harganya yang ekonomis, kita kasih bahan yang rada tipis gitu, kita karing tuh nanti mesinnya bahannya tuh mengkerut. Karena kepanasan dia gitu. Kalau jeleknya mesin karing, cuman kalau mesin hot gun kan kita tergantung kita jaraknya aja. Bisa kita tembak jauh, kita tembak dekat, iya. Tembak tergantung jarak. Tuh ada 2 alternatif untuk pengeringnya. Setelah dikeringin baru kita press, jadi kaos. Sebenarnya kalau ngomongin modal sih ya, kalau buat mau nyoba awalan mendingan coba ya buat pemula pakai sablon manual dulu. Udah menikmati pasarnya ada, sesuai kondisi aja. Misalnya permintaan pasar tuh pengennya cepet, dikit, kualitas banyak warna, disaranin pakai digital. Nah, bagi kalian yang mau coba usaha sablon digital, kita bisa terima jasa maklon. Jadi kayak cuman DTF-nya aja. Nanti kalian beli mesin press aja, tinggal press sendiri di rumah pakai mesin press itu tuh. Jadi modalnya kalau misalnya mau jadi maklon, jasa maklonnya doang. Maklon itu apa sih? Maklon tuh kayak jasa ngeprintnya aja, print DTF-nya aja. Jadi lo yang ngeprint di sini gitu? Iya, nanti kita printin pakai alat kita, udah jadi nanti tinggal bawa. Nah itu tuh bisa. Oh gitu, bisa. Soalnya kan ada orang pengen nih buka jasa sablon digital, tapi mikir-mikir banyak nih buat beli alat, maintainnya, beli alatnya aja mahal kan, maintain sama printer kan pasti ada perawatan gitu. Lumayan. Tapi dia tuh punya pasarnya. Nah, kita ngebuka kerjasama untuk bagi kalian yang pengen coba sablon digital ya, bisa kalian punya desain, kalian edit sendiri, nanti kirim ke kita cetakin. Begitu. Gitu. Bisa. Itu walaupun di luar kota pun tetap bisa ya. Bisa, nanti kita ada pengiriman. Bisa saat 3, bisa meteran, tergantung permintaan aja sih. Kalau kita paling sedikit ya saat 3. Saat 3. Jadi ukurannya itu tuh kertas A3. Oh, seukuran A3. Ya, seukuran petnya itu sekertas A3 gitu. Jadi kalau emang pasarnya ada di digital tapi mau ngumpulin modal dulu, bisa kerja sama kita, jasa printnya doang. Nanti kalian modalnya itu tuh bisa mesin pressnya doang. Tapi ini ada sedikit bocoran. Iya betul. Gua waktu
COVID Hmm. itu kan muncul tuh mesin DTF kan. Mesin DTF kan ini kan munculnya awal-awal COVID kan, pas lagi zaman COVID. So gue nyoba tuh, ada percetakan yang emang buka jasa print doang, gue jadi maklon ya awalnya kan. Penasaran DTF tuh kayak apa sih kan, kalau dulu tuh namanya DTG, jadi langsung kaosnya di print. Itu kan emang resikonya kalau printnya bermasalah ya berarti reject juga kaosnya. Iya, betul. Kan kalau misalkan DTF enaknya dia ditransfer dulu ke PET. Kalau printernya bermasalah yang rusak cuma sablonannya doang, nggak jadi reject kaosnya gitu. Nah pas gue mau coba nih DTF, oh ternyata DTF gini, gue pengen coba nih, katanya DTF kan ngepresnya tuh nggak terlalu harus panas banget kayak plastisol kan. Kalau plastisol kan emang tintanya harus kita keringin gitu, harus emang tinta pasta harus dikeringin gitu kan. Kalau DTF kan tinta tekstil tuh tinta cair, nggak terlalu panas banget juga harusnya bisa. Di situ gue mikir coba eksperimen nih, gue eksperimen coba nyoba pakai setrika, karena sempat nih ngelihat awal-awal tuh sablon apa digital DTF pakai setrika. Gue liat ih bisa juga nih pakai setrika, gue eksperimen coba pakai setrika, ih bisa. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pakai setrika itu bisa atau enggak, gue jawab bisa. Tapi untuk buat hasilnya lain. Kalau kalian bisa ngatur tekanan, kalau mesin press kan ada aturan tekanan ya, ada ngatur waktu juga, ada timer, ada panasnya berapa derajat, sama tekanannya kan bisa diatur. Kalau setrika kan cuma panasnya doang, nggak ada timer. Jadi kalau juga sendiri ya. Iya, nah kan juga sesuai tenaga. Awalnya tenaganya kuat, ngepres 1000 ya lama-lama loyo Iya, juga. Loyo juga. Kalau mesin press kan emang ada pairnya, jadi kitanya lemas diganti sama joki yang lain ya segitu-gitu juga tekanannya. Kalau dibilang bisa pakai setrika bisa. Kalau mau ada yang mencoba eksperimen ya sama keluarga kita pakai setrikaan boleh buat coba-coba. Ya itu tergantung merek setrikanya ya. Pokoknya kalau DTF itu tuh pakai kalau di mesin press sekitar 130 sampai 140 Celcius. Bisa 6 detik doang kok kalau pakai mesin press. Tapi kalau mesin setrika pakai setrikaan kan Celsiusnya beda-beda tuh. Jadi kira-kira sendiri aja. Kalau gue waktu itu feeling pakai printer, pakai apa setrikaan apa ya, merek ya punya nyokap sih ya. Buat setrika di rumah eksperimen aja gitu kan, pengen nyoba nih tanpa mesin press bisa nggak sih pakai setrikaan. Ternyata bisa. Itu tuh sekitar 10 detik, tekanannya pakai 2 tangan gitu. Tapi kan area setrika tuh kecil, jadi kita harus ngepres ini kalau area sablonnya lebar. Tapi kalau emang mau belajar, mau coba pengen tahu nih gimana sih sablon gampang atau susah, boleh coba print DTF pakai setrika. Kalau dibilang bisa untuk pembelajaran ya, karena sayang kalau misalkan kita udah pakai udah beli alat, udah beli mesin tapi nggak dapat pasar ya, karena kan bisnis itu kan kita harus ngelihat pasar juga. Ya, betul. Walaupun kita punya planning gini ternyata emang pasar yang nggak ada, ya balik lagi ke masing-masing gitu kan. Salah, oh ternyata ada yang salah ini gitu sih. Biar nggak terlalu banyak kerugian, boleh coba pakai setrikaan dulu buat belajar gitu sih kalau seputar modal ya. Jadi total keseluruhan nih perkiraan lu ini kena berapa nih bang semua bang? Kalau kayak gua yang toko ini nih, kalau persis kayak gua sih ya mungkin ya kalau dihitung aset ya bukannya mau ini ya. Iya sih gua, maaf nih gua mau nanya. Ya nggak apa-apa. Biar yang lain pada tahu gitu. Karena gue belinya nggak langsung blok gitu Oh, kan. nyicil Karena kan tadi gue ceritain kan, gue beli dari satu alat, beli alat, tambah investasi terus gitu ke alat, akhirnya sampai udah jadi gede kayak gini. Kalau buat toko doang sih rata-rata di sekitaran sini tuh ada yang 30 sampai 35 juta per tahun. 30 sampai Untuk daerah sini ya, untuk daerah Perumahan Harapan Baru, Bekasi Barat. Kalau yang tingkat kayak gini tuh ada yang sampai 60, 50, bahkan ada yang sampai 80 per tahun. Biasanya tuh yang sampai 80 tuh yang dipakai emang buat tempat tinggal. Iya sekalian ya, sekalian ya ruko, rumah toko. Kalau gua kan emang ini buat produksian doang ya. Kalau nginep kalau pas lagi ada target banyak aja ya. Dan kalau modal toko sekitar segitu, kalau modal alat ya tadi
Kalau mesin digital 28 juta, dicicil lah satu-satu komputer. Ya, satu-satu ya. Kalau komputer kan kita rakitan ya, upgrade aja dikit-dikit. Oh, iya. Upgrade dikit-dikit, punya layarnya retak, ya ganti yang baru. Jadi Cicil lah ya. Cicil dikit-dikit. Lebih kalau ngebruk gitu ya. Ya kalau gua kan emang modal dengkul ya bahasanya. Karena nih, iya kalau misalkan kita ngomongin nasib gua juga nggak jauh beda sama anak-anak yang lain gitu kan. Jadi ini buat motivasi aja, bukannya ngadu nasib. Gue emang keluarga gue tuh orang tua emang udah bisa gitu kan. Jadi kalau bahasa palingan dibantuin orang tua gue tuh bantunya terutama tuh dari doa. Bantu doa. Jadi kalau misalkan kalau misalkan biar ini kalian dibantu sama orang tuanya, ya dibantu. Gue nggak bisa dipungkiri orang tua tuh ngebantu doa. Jadi tuh bantu support orang tua tuh nggak harus dari uang. Modal, gitu. Iya, modal itu nggak harus dari materi uang doang, dari doa pun bisa kebantu kita, karena kan paling kuat itu kan doa kan. Jadi kalau misalkan dibilang biar itu palingnya dimodal sama orang tuanya gini orang tua gue udah bisa. Kadang gue misalkan ada yang bahasa kayak gitu tuh orang tua gue udah bisa. Orang tua gue juga udah punya keluarga baru, punya kehidupan yang lain. Kita juga udah pada gede, ya udah kita modal dengkul gitu kan, sendiri. Jadi nggak ada bahasa dari nol lah gitu. Ya dibilang dari nol tadi. Nol banget dari SMP malah ya. Iya dari SMP, dari injek satu screen sampai sekarang lu punya toko gitu kan. Jadi jangan ini buat kalian yang masih nge-scroll TikTok doang, nge-scroll YouTube doang, nggak salah, tapi salah ketika kalian nggak ada gerak sedikit pun. Jadi kalau kalian terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, broken home lah, apalah, nggak ada kemajuan. Sedih pasti ada rasa sedih itu, cuman jangan terlalu berlarut-larut. Kita nih hidup di dunia nyata. Iya, betul. Jadi jangan terlalu banyak nge-scroll di dunia maya, di dunia medsos, karena itu kan nggak nyata, nggak semuanya nyata gitu kan. Kita hidup ada di dunia nyata. Udahlah, lupain aja. Lupain bukan berarti gini-gini nggak usah. Kalau dendam itu kalau sama keluarga sama orang tua ya tetap main gitu kan, nggak kayak lu nggak, tetap gua namanya orang tua ya, apalagi gua kan cowok gitu kan, tetap sanat ke orang tuanya itu kan ke bapak. Kalau gua kan ikut emak gua kan, gua ikut umi gua. Terus jadi jangan ada bahasa Billy mah palingan modalnya dari orang tua, dibantu orang tua. Nggak, alhamdulillah orang tua gua bantu kebanyakan dari doa gitu. The best banget. Itu sampai kamar dijerin. Iya benar. Sablon tuh. Benar itu, support orang tua pertama tuh ngerelain kamar rumah dijadiin tempat sablon ya kan. Awalnya diomelin dulu gitu. Awalnya diomelin dong, pasti dong. Kamar emang harus ada tempat buat tidur, tempat buat produksi gitu kan. Dulu rumah gue jadi pabrik ya. Iya, jadi kalau misalkan mau cicil dikit-dikit, ya kalau emang fokus kita kan, kalau gue tuh gue karena kuliah gue ekonomi ya, gue suka nge-scroll di TikTok tuh materi-materi ekonomi. Kenapa sih orang tuh cepet berkembang usahanya tuh? Karena mereka tuh banyak nahan diri buat beli sesuatu hal yang emang bukan tujuan mereka gitu. Nggak salah sebenarnya. Nah, misalkan gue nih nahan banget nih, teman-teman pada beli ini, gue nahan karena gue fokus, gue mau ngembangin toko gitu. Jadi gue tetap fokus aja ke tujuan kita. Kalau misalnya mau kita seriusin banget di toko, seriusin banget di usaha, ya udah kita fokusin aja ke toko terus. Jadi jangan terlalu nafsu keikutan sama teman beli kita ikutan, ya kan. Temen ada iPhone baru, teman beli kita ikutan, ya lama-lama aset tuh di HP doang, nggak ada produksi yang lain gitu kan. Jadi income yang masuk lah gitu. Kalau modal gue sih, jadi nyicil pelan-pelan. Itu kan tadi toko di sekitar 30-35 jutaan ya setahun ya. Kalau alat DTF yang ekonomis ada sih yang total paket ya, ada paket promo gitu tuh, mesin DTF tuh sekitar 30 jutaan bersama oven, mesin press, tinta. Jadi tinggal naruh aja lah. Ya tinggal produksiin aja lah, dan itu ada gratis trainingnya sampai bisa. Ya ada training gratis. Berarti jatuhnya bisa franchise dong kalau gitu. Franchise kalau franchise bukan ini aja sih paling kerja sama suatu merek itu. Gitu. Jadi merek itu pengen ada promo, diajarin sampai bisa, tapi tetap kita pakai merek sendiri, di trainingin aja sampai bisa. Itu tuh kalau nggak salah seekonomisnya DTF yang A3 tuh kalau barunya sekitar 40 jutaan. 35 sampai 40 jutaan. Itu untuk mesin digital. Kalau mesin untuk sablon digital, kalau sablon manualnya ya kurang lebih sama lah, nggak jauh beda, sekitar 10 sampai 15 juta untuk awal ya.
kalau bener-bener dijerkin di awal gitu kan, untuk awal beli tuh semuanya ada di situ. Itu baru di aset alat aja, baru di asetnya, belum kayak inventaris lainnya dan alat-alat pendukung lainnya. Misalkan kayak kita punya toko nih, kita ada dekorasi, ada kayak kayak gini nih, pajangan-pajangan, ada kayak backdrop atau yang lain-lainnya, itu kan uang juga ya, harus kita pikirin juga untuk pengembangan. Ya kurang lebih kalau misalkan kalian punya dana dingin lah ya, yang mau pengen punya usaha, kalau pengen buka toko kayak gini kurang lebih 100 lah ya, 100-an toko alat lengkap gitu. Tapi lu ini emang pasaran lu emang udah lumayan gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi berani buat buka toko. Iya, karena emang kita tuh dari lulus sekolah targetnya pengen buka toko. Iya, betul. Alhamdulillah gitu. Ada hasil gitu. Iya, Apa yang lu perjuangin gitu. Yang penting fokus sama tujuan aja. Iya, Tinggal kita tuh nikmatin proses. Kadang orang fokus ke tujuan, dapat proses yang nggak enaknya, gitu, ya. udah lain tujuan lagi. Ya. Kalau gue tuh orangnya sebelum capek tuh tujuan, pahit manisnya tuh nikmatin aja. Pelan sendiri lah. Iya, makanya kalau orang tuh kenal gue tuh, ih Billy nih sedih ketawa, pusing ketawa, iya, tuh, takut gila aja gitu. Ntar ketawa gila tiba-tiba. Ya kalau gue tuh tipikal, kalau di masyarakat umum kan gue ngajar kayak gitu kan, nggak bisa kita nampilin kesedihan kita kan, nggak bisa tampilin kita lagi ngajar kita bawa mood kesel kan, nggak bisa. Jadi gimana caranya tuh kasih tahu ke orang itu tuh senangnya aja, gak usah berbagi kesusahan gitu. Tapi ada momennya ketika kita emang harus sharing, oh nggak manis doang loh hidup itu, ada pahitnya juga, itu tetap harus dikasih tahu gitu sih. Menginspirasi banget kalian kaum milenial. Ini usia lu udah berapa tahun sih bang? Aduh, kayaknya masih muda banget. Ya, kalau lagi muda nih. Kalau lagi kayak gitu katanya sih muda, cuman kalau misalnya gue lagi di sekolah katanya bener Pak Bilu umur segitu. Itu tuh pertanyaan tuh antara mereka ngeliat gua tuh tua atau muda sih, gue bingung gitu kan. Kalau umur sih gua kelahiran 2001. Masih muda, masih muda banget, masih muda banget. 22 tahun. 22 tahun betul, 22 tahun. Kalau udah kerja karena ngajar ya, karena kan sekarang udah punya toko, ada yang jaga toko, ada karyawan yang emang produksi di toko, jadi kita jatuhnya passive income lah ya. Tapi nggak semuanya auto gitu, tetap gue kalau misalkan emang harus gue itu. Jadi emang Ziron juga alhamdulillah udah ada tim, ada yang bagian ya, ada yang bagian bikin laporan keuangan. Dan ini alhamdulillah nih kalau misalnya mau kerja sama kita juga udah ada legalitas. Oke sob, segitu aja nih video dari saya gitu ya kan. Buat kalian yang mau sablon, saya rekomendasiin banget ya Bang Billy. Ini daerahnya Bekasi Barat ya, Harapan Baru, dekat rumah saya. Nanti saya taruh nomornya Bang Billy di video ini atau di deskripsi. Lebih tepatnya di depan SMPN 13 Bekasi. Betul. Kalian bisa selok, khususnya untuk orang Bekasi ya kan. Kalian bisa mampir ke sini. Bisa satuan bang ya di sini? Bisa, bagi kalian yang mau belajar sablon bisa datang ke sini juga. Atau yang di luar kota mau belajar sablon dengan DTF kita bisa cetakin, nanti tinggal ngepress sendiri di rumah ya, eksperimen sendiri lah, pakai cara tersendiri. Kita lanjut di part berikutnya, caranya blonnya. So kalian simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih, mantap. Baru nanti part berikutnya cara